Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen proyek perangkat lunak dalam prakteknya seperti apa. Oke. Baik. Jadi sebelumnya saya review kembali sedikit sesuai dengan slide yang ada di video sebelumnya bahwa framework atau kerangka dari manajemen proyek itu kira-kira terdiri dari 9 knowledge area atau 9 area pengetahuan yang kemudian terbagi menjadi 4 core function, 4 area core function dan juga 4 area facilitate function yang kemudian keempat core function dan 4 facilitating function ini terintegrasi oleh project integration management. Jadi 4 core itu ada scope management, ada time management, ada cost management dan juga quality management. Sedangkan untuk area fungsi yang berfungsi sebagai fasilitas itu berkaitan dengan human resource, kemudian communication, risk dan juga procure atau pengadaan. Jadi manajemen pengadaan ini nanti berkaitan dengan vendor dan lain-lain. Nah, keempat atau ke-8 area ini terintegrasi oleh Project Integration Management. Jadi ini yang nanti akan menjawab stakeholder atau kebutuhan stakeholder dan juga ekspektasi dari stakeholder itu seperti apa. Nah, untuk menjawab ini maka pasti akan menggunakan tools dan juga teknik-teknik yang ada dalam manajemen proyek. Sehingga ketika semua core ini atau 9 area ini terpenuhi, maka bisa kita katakan bahwa sebuah project itu sukses. Sukses scope-nya, sukses time-nya, cost, quality, dan seterusnya. Nah, dari project sukses ini yang akan membentuk project portofolio, dan semakin banyak portofolio yang berhasil dilakukan, kemudian ini yang disebut dengan enterprise success atau enterprise success. Nah, dalam prakteknya, manajemen proyek perangkat lunak tentu saja akan menghadirkan yang namanya stakeholder. Nah, stakeholder itu terdiri dari pemilik proyek atau proyek owner, kemudian komite pengarah atau steering committee, pengguna hasil proyek, ini yang kemudian kita sebut dengan user, yang berkaitan dengan operasional dari software yang dibangun, kemudian pelaksana proyek atau nanti tim yang melaksanakan atau mewujudkan keinginan dari pemilik proyek. Nah, pemilik proyek ini dapat bisa berupa perusahaan atau organisasi atau bisa berupa individu. Nah, selama memiliki kepentingan terhadap hasil proyek. Misalkan perusahaan tertentu pengen membuat sebuah software. Nah, hasil proyeknya digunakan untuk kepentingan perusahaan tertentu. Atau seorang individu, misalkan seorang tokoh dan lain-lain, punya kepentingan, misalkan hasil proyeknya nanti digunakan untuk mempromosikan dirinya misalkan. Nah, pemilik proyek ini juga yang merupakan penyandang dana atau orang yang nanti memiliki dana untuk menjalankan proyeknya, dan juga pemilik dari hasil proyek. Jadi proyek yang sudah dilakukan, yang sudah berhasil dilakukan, hak miliknya jatuh kepada pemilik proyek. Kemudian ada yang namanya komite pengarah atau steering committee. Nah, steering committee ini fungsinya adalah fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini dibentuk agar apa? Proyek yang dilaksanakan ini berjalan sesuai rencana atau berjalan pada jalur yang benar. Nah, jalur yang benar atau sesuai rencana ini digunakan untuk mencapai hasil sesuai dengan kualitas yang ditentukan. Tentu saja kualitas yang ditentukan ini akan memperhatikan 3 komponen atau 3 konsentran. Yang pertama adalah berkaitan dengan biayanya. Jadi komite pengarah mengawasi biayanya ini sesuai dengan yang dianggarkan atau tidak, waktu yang dibutuhkan molor atau tidak, dan juga ruang lingkup. Ruang lingkup berkaitan dengan kualitas dari produk yang dihasilkan, sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan perencanaan atau tidak. Sedangkan pengguna hasil proyek kemudian disebut dengan user. Nah, jadi produk dari sebuah proyek sistem informasi adalah software yang nanti akan digunakan.
Nah, software yang sudah dibuat tadi digunakan untuk apa? Untuk kebutuhan operasional. Dan pengguna baru yang menggunakan software tersebut atau software baru tersebut, ya tentu saja memerlukan pendampingan. Pendampingan bisa dari tim proyek atau bisa dari sesama pengguna, tetapi pengguna yang sudah berpengalaman. Nah, pengguna ini juga atau pengguna hasil proyek ini juga merupakan satu komponen penting dalam nanti kita menentukan sebuah atau keberhasilan dari proyek. Apalagi kalau misalkan pengguna tidak dilibatkan dalam perancangan dan lain-lain. Nah, ini juga akan bermasalah atau akan membuat ruang lingkup dari proyek menjadi tidak tepat atau kurang tepat. Sedangkan pelaksana proyek, jadi pelaksana proyek umumnya adalah sebuah tim. Ya, kebanyakan adalah sebuah tim. Dan pelaksana proyek ini dipimpin oleh seorang manajer proyek. Kalau kita lihat secara umumnya bahwa pelaksana proyek ini nanti terdiri dari manajer proyek yang sudah kita singgung tadi, kemudian analis sistem, desainer sistem, programmer atau pemrogram, tester, dan juga anggota lain. Nah, jadi kalau manajer proyek secara khusus atau secara umum tidak harus memiliki keahlian teknis, tetapi paling tidak secara khusus dia memiliki semisal yang sertifikasi PMP atau Project Management Profesional, walaupun tidak harus juga. Yang penting seorang manajer proyek yang paling utama adalah mampu memimpin dan juga memiliki pengalaman. Nah, pengalamannya juga adalah pengalaman pada proyek-proyek yang pernah dikerjakan yang sudah diselesaikan dengan baik. Jadi manajer proyek secara umum mungkin tidak harus memiliki kualifikasi teknis. Misalkan kalau kita bangun sistem informasi, dia tidak harus bisa melakukan pemrograman. Yang penting dia mampu memimpin dan juga dia memiliki pengalaman khususnya berkaitan dengan proyek yang sudah pernah diselesaikan dengan baik. Tetapi kalau punya kualifikasi sertifikasi PMP misalkan, ya itu lebih baik lagi nilainya. Kemudian analis atau analisis sistem. Nah, analisis sistem ini biasa disebut juga dengan bisnis sistem analis atau bisnis proses analis. Tugasnya adalah untuk melakukan analisis terhadap sistem informasi yang akan dibangun. Jadi akan melakukan analisis kebutuhan-kebutuhannya apa saja yang berkaitan dengan sistem informasi yang akan dibangun. Nah, tugasnya juga adalah melakukan analisis kebutuhan dan tentu saja hasil dari dia melakukan analisis kebutuhan sebuah sistem harus dia serahkan kepada desainer sistem. Nah, desainer sistem ini yang nanti menjadi jembatan antara analisis sistem dan juga programmer atau pemrogram. Untuk analisis sistem itu sendiri, hasil dari seorang analis sistem setelah dia bertemu dengan klien, maka dia perlu untuk membentuk yang namanya PSD atau Project Scope Document. Nah, PSD ini adalah jembatan yang antara klien, keinginan klien dan juga analisis sistem. Ada tambahan lagi, jika misalkan analisis sistem itu atau analis sistem itu mempunyai keahlian teknis, maka tidak cuma PSD yang kemudian dibuat, tetapi bisa juga membuat FSD atau Functional Specification Document. Nah, FSD ini merupakan jembatan antara analisis sistem dengan desainer sistem atau programmer. Jadi ada dua dokumen nih yang harus dibuat pada atau seorang analis sistem, yaitu PSD. PSD ini antara klien dan juga analis sistem. Kemudian FSD ini jembatan antara analis sistem dan juga desainer sistem dan programmer. Nah, untuk PSD dan juga FSD akan kita bahas lebih detail lagi pada fase perancangan atau fase perencanaan. Kemudian yang berikutnya adalah desainer sistem. Nah, jadi setelah FSD tadi itu jadi, desainer sistem melakukan perancangan sistem. Perancangan sistem ini berdasarkan pada FSD yang dibuat oleh analis sistem. Nah, tugas desainer sistem ini apa? Menyusun struktur sistem yang terdiri dari komponen software, tampilan, dan juga hubungan antar komponen. Dan semakin detail hasil desain, maka semakin mempermudah juga programmer untuk mewujudkannya. Walaupun semakin detail desainer sistem membuat hasil desain, tentu saja akan membutuhkan waktu yang lebih lama.
Kemudian pemrogram atau yang biasa disebut dengan programmer atau disebut dengan developer ataupun software engineer. Ini tugasnya adalah membangun software menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, menggunakan atau berdasarkan desain yang telah disusun oleh desain analis. Nah, programmer tidak cuma membangun program, tetapi dia juga bisa melakukan pengujian. Nah, kalau misalkan ada kesalahan, bisa langsung diperbaiki. Melakukan troubleshoot, atau bisa juga ikut serta dalam melakukan maintenance, karena berkaitan dengan software atau produk yang dihasilkan. Tentu saja program atau programmer harus memiliki keahlian khusus, yaitu menguasai bahasa pemrograman. Yang berikutnya adalah tester. Jadi tester ini bertindak sebagai penguji, kemudian menentukan software yang dibangun. Jadi tester ini yang menentukan software yang dibangun sesuai desain atau tidak. Kemudian membantu programmer menemukan kesalahan software, errornya di mana, ada bug atau tidak, termasuk kesalahan-kesalahan logika. Nah, kesalahan logika itu misalkan source code-nya sudah benar, tetapi hasil yang ditampilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, tester ini juga dapat berupa internal team, jadi internal team dari tim proyek, atau bisa saja dari tim eksternal. Dan tim eksternal ini bisa saja diambil dari orang-orang atau user yang nanti akan menjadi pengguna akhir di divisi atau di bagian operasional. Jadi tester ini bisa merupakan internal tim dan juga eksternal tim yang akan menjadi pengguna akhir dari software yang dibangun. Sedangkan anggota lain ada yang namanya instalator atau deployer. Jadi tugasnya untuk melakukan instalasi software pada hardware client. Kemudian sistem integrator. Ya, sistem integrator ini sifatnya opsional. Jadi dia bertugas untuk mengintegrasikan kalau ada sistem lain atau sistem yang sudah atau sistem yang akan dibuat yang nanti diintegrasikan dengan produk atau software yang dibangun oleh tim proyek. Kemudian ada juga anggota lainnya itu adalah trainer. Jadi trainer itu orang yang nanti akan melakukan pelatihan atau orang yang akan melatih. Nah, pelatihan ini ditujukan kepada pengguna-pengguna operasional. Dan ini tentu saja juga menjadi salah satu anggota tim proyek yang cukup penting, di mana dengan adanya trainer, pengguna dapat menggunakan aplikasi nanti di ruang lingkup aslinya dengan lebih baik. Kemudian yang berikutnya, anggota lain itu adalah technical support. Jadi technical support ini nanti yang akan membantu melakukan pemeliharaan atau maintenance. Baik, dari stakeholder yang tadi, kemudian kita bahas mengenai kategori dari hasil proyek. Jadi kategori hasil proyek ini ada 3. Yang pertama proyek sukses, kemudian proyek dalam tantangan, ya, walaupun sukses tetapi masih dalam kategori dalam tantangan, kemudian gagal. Ya. Jadi kalau proyek itu sukses, berarti indikatornya apa? Diselesaikan tepat waktu, anggaran atau biaya yang dikeluarkan masih dalam perencanaan, kemudian software atau produk yang dihasilkan sesuai lingkup pekerjaan. Jadi ketiga-tiga indikator itu terpenuhi. Itu yang dikatakan proyek sukses. Kemudian proyek itu dalam tantangan, bisa saja selesai tepat waktu, ya, selesai tepat waktu, walaupun di luar anggaran dan juga di luar lingkup yang disetujui. Bisa saja terjadi karena banyak faktor, misalkan ada perubahan desain di tengah perjalanan proyek dan lain-lain. Bisa saja terjadi hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena kita lihat kembali bahwa sifat dari proyek itu tidak dapat diprediksi. Kemudian proyek itu gagal kalau melampaui batasan proyek. Batasannya scope. Jadi misalkan tidak sesuai lingkupnya, kemudian waktunya berantakan atau tidak tepat waktu, biayanya atau anggarannya membengkak dan seterusnya. Itu yang masuk dalam kategori hasil proyek gagal. Nah, proyek itu sukses
Pertama mungkin keterlibatan klien. Jadi klien dilibatkan dalam perencanaan proyek sehingga nanti sesuai dengan lingkup yang dibutuhkan atau lingkup yang ingin dicapai. Kemudian manajer mendapatkan dukungan dari pemilik proyek. Jadi proyek tersebut juga menjadi fokus dari pemilik proyek. Spesifikasinya jelas. Nah, bisa dari dokumen-dokumen yang dibuat seperti SRS dan lain-lain. Kemudian ekspektasinya realistis dari klien, ya, dan juga pengawasan dan pengendalian yang efektif. Nah, jadi proyek sukses bisa saja dikarenakan keterlibatan klien, manajer mendapatkan dukungan yang cukup baik dari pemilik proyek, spesifikasi yang jelas, ekspektasi yang realistis dari klien, kemudian pengawasan dan pengendalian yang efektif. Kalau proyek dalam tantangan, jadi bisa saja karena apa? Kurangnya masukan dari klien. Jadi klien itu hanya sedikit komentar. Kemudian spesifikasi proyek yang kurang lengkap. Ya, spesifikasi proyek yang kurang lengkap ini bisa saja melewati tahap-tahap metodologi atau langkah-langkah dalam membangun softwarenya. Nah, kemudian proyek dalam tantangan juga yang sudah disinggung sebelumnya bahwa bisa saja terjadi banyak perubahan. Nah, banyak perubahan ini juga terjadi karena apa? Karena manajer proyek berusaha untuk memuaskan stakeholder. Ya, jadi misalkan stakeholder pengennya sebelumnya pengennya A, tiba-tiba pengennya B. Nah, supaya manajer tidak mengecewakan, misalkan ya sudah dirubah desainnya misalkan dan seterusnya. Kemudian kurangnya dari pihak pemilik atau pemilik kurang tertarik, ini bisa saja. Jadi misalkan ada 3 proyek, pemilik lebih tertarik di proyek yang ketiga. Nah, ini bisa saja menjadi tantangan dalam proyek. Dan juga anggota yang tidak kompeten. Nah, anggota yang tidak kompeten ini bisa berakibat mungkin saja sumber daya proyek yang ada, sumber daya manusia yang dalam sebuah tim proyek itu bisa saja keluar sewaktu-waktu atau menggantikan, mencari pengganti anggota lain dalam perjalanan proyek. Sedangkan proyek gagal ini bisa saja terjadi karena tidak ada keterlibatan klien, ya, kurangnya penghargaan pada anggota tim, misalkan bonus atau insentif pada anggota tim, ini bisa berakibat pada proyek selanjutnya itu bisa gagal. Kemudian kurangnya niat belajar, misalkan proyek sebelumnya dalam tantangan, tidak belajar dari proyek sebelumnya, membuat hal yang sama, sehingga proyek malah menjadi gagal. Kemudian gagal mengidentifikasi, kemudian gagal mendokumentasi dan mencatat kebutuhan pengguna. Nah, ini juga masuk dalam kategori proyek gagal atau akibat dari gagal mengidentifikasi ini menyebabkan proyek gagal. Estimasi yang tidak tepat pada tahap perencanaan atau tahap perancangan misalkan kalau di bagian sistemnya. Tekanan komersial. Nah, tekanan komersial ini juga bisa mengakibatkan proyek gagal. Kenapa? Tim produk versus tim marketing. Nah, ini bisa saja terjadi seperti itu. Tekanan komersial misalkan karena banyaknya saingan bisnis, akhirnya dia menurunkan biaya anggaran, tetapi harus mendapatkan hasil yang baik, sehingga mungkin berantakan di bagian perencanaan tersebut. Kemudian proyek gagal yang lain bisa saja karena penyusunan anggota tim yang tidak tepat, kemudian kurangnya manajemen resiko, ini juga sangat penting atau mitigasi. Kemudian gagal menangani ekspektasi, artinya tidak realistis. Manajemen kualitas yang lemah, manajemen perubahan yang lemah, kemudian kurangnya komunikasi, dan percaya pada keajaiban. Nah, percaya pada keajaiban yang ya misalkan sampai mendekati deadline belum selesai proyeknya, berharap besok selesai. Nah, dan lain-lain. Ini juga bisa mengakibatkan proyek gagal. Kemudian kalau kita rangkum, maka jenis kegagalan proyek itu atau jenis-jenis kegagalan proyek sistem informasi itu bisa saja dari kegagalan perencanaan. Kemudian kegagalan sponsor, kegagalan mendesain ruang lingkup program atau ruang lingkup software, kegagalan komunikasi. Nah, ini juga penting antara komunikasi antar tim atau tim dengan pemilik proyek, tim dengan
pengguna proyek, dan lain-lain. Kemudian kegagalan disiplin proyek, tidak sesuai waktu yang dikerjakan, suka menunda-nunda pekerjaan, dan lain-lain. Atau yang terakhir, kegagalan pemasok atau kegagalan vendor. Kegagalan vendor bisa saja terjadi juga karena kurangnya komunikasi antara pemilik proyek atau tim proyek dan juga vendor atau pemasok. Nah, bagaimana supaya proyek itu sukses? Nah, berarti yang pertama perencanaannya harus baik. Nah, semua aktivitas mendapatkan perhatian penuh. Terkadang kalau kita berbicara mengenai tahap-tahap atau metodologi pengembangan sebuah software atau sebuah sistem, misalkan dari requirement, kemudian desain, coding, testing, dan lain-lain. Hanya satu-satu tahap saja misalkan yang mendapat perhatian. Misalkan hanya pada tahap coding. Karena itu menjadi ujung tombak apakah proyek ini atau produk itu akan dibuat atau tidak. Padahal untuk proyek sukses maka semua harus mendapatkan perhatian penuh. Pada saat kita menganalisis kebutuhan sistem, mendapatkan perhatian penuh. Pada saat perancangan mendapatkan perhatian. Pada saat desain, coding, dan lain-lain semua mendapatkan perhatian penuh. Nah, ini masuk dalam perencanaan yang baik. Artinya semua aktivitas mendapatkan perhatian penuh. Tidak cuma satu atau dua aktivitas saja. Kemudian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Tugas dan tanggung jawab yang jelas. Ini juga agar proyek itu sukses. Dan ini tugas dari manajer proyek. Bagaimana membagi tugas, kemudian tugas dari tim proyek yang bagaimana bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan. Dan yang pasti adalah kontrol terhadap jadwal. Nah, jadwal ini juga sangat penting. Nah, selanjutnya adalah PMO. PMO itu adalah Project Management Office. Ya, jadi Project Management Office ini adalah pusat dari semua koordinasi. Jadi sesuai dengan yang kita sudah bahas tadi, ada stakeholder, bagaimana proyek gagal, sukses dalam tantangan, dan lain-lain. Nah, di sini atau di PMO ini adalah pusat dari semua koordinasi dan komunikasi antara semua program atau proyek yang berlangsung dalam sebuah perusahaan yang mendukung manajer proyek. Nah, dukungan terhadap manajer proyek untuk mengimplementasi fungsi-fungsi yang mendukung agar proyek itu mencapai hasil yang sukses saat selesai. Jadi pusat koordinasi di mana akan mendukung manajer proyek mengimplementasikan apa yang sudah dirancang dan lain-lain, fungsi-fungsi yang ada agar proyek yang sudah direncanakan itu mencapai hasil sukses. Nah, mencapai hasil sukses berarti ruang lingkupnya dapat sesuai anggaran dan juga tepat waktu. Nah, mengapa membentuk PMO? Nah, membentuk PMO yang pertama karena lingkup proyek ini berubah-ubah. Ya, lingkup proyek berubah-ubah. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa sifat dari proyek kan tidak dapat diprediksi. Bisa saja berubah-ubah di tengah jalan. Sehingga membutuhkan apa? Membutuhkan tenaga ahli tambahan. Siapa tahu ternyata dia minta sebuah fitur tambahan. Fitur tambahan misalkan membutuhkan tenaga ahli lainnya atau tenaga ahli tambahan. Atau misalkan perusahaan ini mengelola beberapa proyek sekaligus. Mengelola beberapa proyek sekaligus. Kemudian bisa saja kenapa diperlukan PMO supaya ada koordinasi tadi? Karena mungkin saja melibatkan kontraktor atau vendor atau pemasok yang berbeda-beda sehingga butuh koordinasi di dalam PMO itu. Perusahaan atau organisasi juga memerlukan laporan dari berbagai proyek yang sudah dilakukan dan semua dokumentasinya disimpan di PMO. Nah, mengapa membentuk PMO? Perlu satu sumber informasi untuk klien. Nah, jadi klien ketika ingin mencari informasi, dia cukup ke PMO. Nah, di dalam PMO dia sudah bisa mendapatkan sumber informasi yang sama. Nah, yaitu kenapa? Karena semua proyek ditangani melalui PMO tadi. Kemudian faktor waktu penting atau faktor penting dalam penyelesaian proyek. Ini juga supaya bisa mengkoordinir atau bisa memantau berkaitan dengan waktu. Kemudian implementasi sistem yang terletak pada lokasi-lokasi yang terpisah secara geografis. Nah, jadi sistem yang terletak di secara geografis berbeda-beda, terpisah-pisah, tetapi koordinasinya terpusat. Bisa saja dibentuknya PMO ini juga karena sumber daya yang terbatas. Nah, sumber dayanya terbatas,
tetapi punya banyak proyek. Nah, menyelesaikan beberapa tugas sekaligus. Perlu dibentuk PMO. Nah, PMO atau Project Management Office tadi menjawab kebutuhan apa? Layanan-layanan manajemen proyek. Misalkan trainernya, konsultannya, praktisi, teknis, dan lain-lain. Kemudian dia yang akan mengawali metodologi, proses-prosesnya seperti apa, metrik-metrik yang digunakan organisasi untuk review dan audit, semua melalui PMO. Jadi PMO menjawab kebutuhan-kebutuhan organisasi proyek berkaitan dengan itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentu saja mendokumentasi. Proyek itu sukses atau gagal, semuanya harus terdokumentasi dan semua terdokumentasi. PMO dibentuk untuk mendokumentasikan, mengumpulkan tadi laporan-laporan dari proyek-proyek yang sudah dibuat. Dan alat bantu PMO itu ada Lotus Notes. Nah, isinya bisa email, kalender, instant message, browser, fitur aplikasi, dan lain-lain. Nah, bisa juga didapatkan di projectmanager.com atau daptif.com. Nah, ini alat bantu PMO agar tim proyek dapat berkoordinasi atau berkomunikasi dalam satu pintu yang sama. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.